bacakan ulang ya bagaimana perkembangan teori sosial di Eropa abad ke-20 ya, yang diawali dengan lahirnya tokoh-tokoh kritis terhadap modernitas ya. Kita tahu bersama bahwasanya abad pencerahan sampai dengan dari tahun 1600 sampai dengan akhir daripada tahun 1900 itu mengusung isu apa? Sekularisasi, kemudian modernitas ya. Nah, memasuki abad ke-20 ya, memasuki abad ke-20 muncul di Eropa tokoh-tokoh anti pencerahan atau tokoh-tokoh yang mengalami kekecewaan terhadap fenomena modernitas. Ya, tokoh teori sosial Eropa abad ke-20 ya dipengaruhi oleh 3 pemikiran anti pencerahan ya, yaitu Friedrich Nietzsche ya, yang lahir tahun 1844 sampai dengan 1900, kemudian Sigmund Freud ya, kemudian yang lahir tahun 1856 sampai meninggal tahun 1939, kemudian Martin Heidegger. Nah, yang lahir tahun 1889 sampai dengan 1976 ya. Seorang Anda bisa baca buku pemikiran Martin Heidegger ini di bukunya di Patrick Budiman ya, tentang seni memahami ya. Baik. Dalam karya-karya mereka tentang tema kekecewaan terhadap modernitas membelokkan arah perkembangan teori sosial ya, menjauh dari teori klasik, tradisi klasik yang diwakili oleh Karl Marx, Weber dan Durkheim, ke dalam tradisi lain yang lebih banyak mengambil bentuk berupa diagnostik yang pesimistik ya, tentang masa itu di mana faktor-faktor kultural dan psikologis memainkan peran yang signifikan. Nietzsche ya berpengaruh dalam penolakan terhadap premis-premis pencerahan sebagai suatu proyek emansipatoris ya, yaitu kepastian pengetahuan dan kemungkinan adanya satu keteraturan tataran politik yang terorganisir secara nasional dalam membentuk menolak ideologi-ideologi kolektif seperti Marxisme dan nasionalisme. Nietzsche mendukung adanya satu etika perlawanan yang bersifat personal, perlawanan yang kerap disebut dengan istilah nihilisme yang menolak semua nilai absolut, meskipun tidak terlalu bermaksud menjadi anti pencerahan. Kemudian Freud juga memperlihatkan bahwa di balik kesatuan dan koherensi kepribadian terdapat kekuatan-kekuatan tidak sadar yang sangat irasional, di mana konflik-konflik prahistoris peradaban bermain. Salah satu gagasan sentralnya adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai objek agresi ya, dan bahwa semua peradaban didasarkan pada tindak kekerasan primordial. Akan tetapi warisan Freud untuk teori sosial pada akhirnya beranjak melampaui kritik budaya pesimistik yang merupakan salah satu ciri dalam karya yang ditulisnya belakangan, dan dia adalah tokoh utama dalam mempengaruhi tradisi interpretatif atau hermeneutik dalam teori sosial yang berkembang kemudian. Kemudian yaitu Martin Heidegger ya, yang menekankan pada bahasa penekannya pada bahasa dan bukannya nalar sebagai dasar atau ontologi masyarakat manusia. Falsafahnya seperti dipaparkan dalam karya utamanya Being and Time membuat orang kembali pada pemikiran Yunani pra-Sokrates dan menimbulkan orang terhadap karya-karya Nietzsche dan kritik teknologi sehingga melahirkan penolakan terhadap warisan pencerahan. Ketiga tokoh ini sangat menekankan pada subjektivitas dan kecurigaan tentang tindakan kolektif atau collective action secara umum. Demikian juga dengan ideologi politik liberal. Tidak mustahil bicara tentang peralihan ke subjektivitas dalam teori sosial, namun tidak satupun daripada teorisis ini berusaha memasuki dalam satu perdebatan konstruktif dengan para
pakar sosiologi klasik. Berikutnya ya, mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang berkembang di Eropa pada abad ke-20. Anda bisa baca bukunya Brian Stelner ya. Dari bukunya Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern ya. Terbitan Pustaka Pelajar Yogyakarta. Ini saya beli 2012 ya. Sekarang mungkin ada edisi revisi ya. Baik. Beberapa aliran yang muncul ya dalam teori sosial. Yang pertama teori sosial mazhab Frankfurt ya. Mazhab Frankfurt berusaha menghubungkan antara peralihan ke subjektivitas dengan analisis objektif tentang modernitas dari perspektif teori tentang masyarakat secara umum, dengan perspektif teori tentang masyarakat yang secara umum sejalan dengan proyek emansipatoris mengenai suatu teori dasar atau dari bawah grounded secara normatif tentang emansipasi manusia. Para teorisasi mazhab Frankfurt yang secara metodologis bisa dianggap Marxis ya, mewakili sebuah aliran penting dalam tubuh Marxisme Barat dan filsafat Jerman modern. Mereka meneruskan tradisi sosiologi dengan mengaitkannya dengan analisa psikologi dan budaya tentang modernitas, dan untuk meletakkan landasan bagi suatu pendekatan baru yang akan membawa teori sosial menuju interpretasi kritik baru tentang struktur kekuatan secara simbolik dengan modernitas. Tokoh-tokoh yang hadir ya, tokoh-tokoh yang hadir di ini ya, yang dikenal dengan istilah mereka itu adalah teori kritik ya. Muncul di situ Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, merupakan duta-duta utama dari apa yang dikenal belakangan sebagai teori kritik. Mereka berusaha mengawinkan antara Marxisme dengan pendekatan Freud, Weber, dan disiplin sosiologi yang sedang muncul pada umumnya. Tesis tentang dialektika pencerahannya, dialektika of Enlightenment, Adorno dan Horkheimer yang asli diterbitkan pada tahun 1994 sebagai tanggapan Holocaust adalah sejarah manusia adalah kisah tentang pertarungan antara alam dan mitos. Pencerahan yang mereka proyeksikan kembali ke awal peradaban adalah ekspresi penguasaan manusia atas alam yang juga merupakan penguasaan atas rasa takut. Ya, tetapi penguasaan itu sendiri dicapai melalui penalaran yang bersifat instruktif yang menjadi semacam dominasi baru. Alhasil, ketika masyarakat semakin menguasai alam, maka masyarakat harus menggunakan bentuk-bentuk dominasi baru terhadap subjektivitas ya. Yaitu terkait dengan harga dari penguasaan atas alam adalah dominasi atas dirinya sendiri. Domination over the self. Hal ini adalah dialektika pencerahan, internalisasi penjajahan. Ekspresi tertinggi peradaban adalah totalisme yang manifestasinya adalah Nazi dan Soviet. Dan dalam pandangan ketiga teori ini, masyarakat misal modern, budaya pop, hiburan atau industri budaya dijelaskan sebagai kepanjangan otoritarisme dengan cara-cara lain. Bagi Adorno dan Horkheimer, kamar gas dan bukan sangkar besinya, Weber adalah motif modernitas. Baik, berikutnya yang kedua yaitu fungsionalisme abad ke-20. Fungsionalisme di abad ke-20 dihadapkan dengan masalah yang agak menjebak, yaitu tentang bagaimana agama yang mereka pandang esensial bagi masyarakat, keberlangsungan masyarakat, mungkin menjadi tidak lagi begitu penting. Sebagian fungsionalis berpendapat bahwa meskipun agama tampaknya kehilangan arti penting, ya, seperti yang kita jelaskan di lahirnya abad pencerahan, itu agama sudah tidak memiliki peran penting bagi Eropa. Agama tidak memiliki peran ya. Di situ dampak daripada sekularisasi ya. Ya. Agama nampaknya kehilangan penting dalam banyak masyarakat, yaitu dampak sekularisasi. Fungsi integrasi terus dijalankan oleh ekuivalen fungsional dari agama. Sebagian ahli teori mengklaim bahwa hal ini bahkan terjadi ya pada masyarakat anti agama, seperti negara-negara komunis Eropa Timur.
Kesetiaan pada gagasan komunis dan dipertahankan ritual seperti parade Mei di bekas Uni Soviet dikatakan sebagai ekuivalen dengan agama. Ya, kalau Anda saksikan kemarin di perang antara Rusia dan Ukraina, ya, di mana pada Presiden Putin, ya, Presiden Putin melaksanakan perayaan kemerdekaan Rusia, ya, di bulan Mei, parade, ya. Nah, di situ simbol-simbol komunis ditampilkan, ya, simbol-simbol Uni Soviet ditampilkan oleh Putin sebagai bentuk identitas Rusia, ya. Ritual itu dianggap memenuhi akan nilai-nilai bersama dan ritual-ritual kolektif yang dipenuhi oleh keyakinan dan praktek agama yang lebih ortodok daripada masyarakat lainnya. Bahkan pada masyarakat Barat yang mengalami sekularisasi, sebagian fungsionalisme menemukan semacam agama baru yang menjalankan fungsi kuno. Nah, ini, ya, Robert Bellah menenggarai eksistensi agama sipil. Nah, Anda nanti bisa baca, ya, bagaimana fenomena munculnya agama sipil di Amerika. Apa yang maksud dengan agama sipil sini, ya? Di mana sejarah eksistensi Amerika digunakan untuk menjamin penegasan kembali nilai-nilai sentimen Eropa, sebagaimana dikatakan oleh Roy Walsh, ya. Bella menemukan bahwasanya adanya agama sipil pada pelantikan Presiden Amerika. Pidato cenderung disampaikan dalam bentuk ungkapan keagamaan, mengacu kepada Tuhan secara umum dan mengikrarkan perjalanan sejarah Amerika seperti orang Israel di zaman dahulu meninggalkan Mesir. Gaya retorika itu diambil sebagai petunjuk kesetiaan yang nyata orang Amerika kepada simbol dan nilai-nilai yang menyatukan dan mengintegrasikan komunitas dan memberikan legitimasi sakral bagi pelaksananya. Peristiwa penting yang lain, ya, peristiwa penting yang lain yang dianggap bagian daripada agama sipil. Nah, ini mungkin nanti menjadi mulai merasuk ke Indonesia juga ini, ya, yaitu peristiwa Thanksgiving Days dan Memorial Day yang berfungsi mengintegrasikan keluarga-keluarga dalam agama sipil atau untuk menyatukan komunitas di sekitar nilai-nilainya. Nah, minat para ahli sosiologi terhadap efek agama ketimbang keyakinan konstituennya. Pertama, banyak sistem keagamaan yang bercampur bersama. Kedua, banyak sistem keyakinan yang sangat berbeda tanpa acuan kepada Tuhan atau dewa atau roh halus atau kehidupan sesudah mati. Eksis setara dengan agama. Sekali lagi, ini karena fungsi yang sama dijalankannya. Ya. Hal ini memperjelas pengertian kita tentang karakteristik utama dari eksplanasi fungsional. Maka jelas bahwa penduduk India, Irlandia, atau Israel mengatakan bahwa agama mereka berbeda sama sekali, karena fokus mereka adalah pada keyakinan itu sendiri, bukan efeknya. Bagi fungsionalis, ya, eksplanasi suatu keyakinan atau suatu pola dari kelakuan dapat diamati dalam masyarakat yang dianut oleh para anggota masyarakat tersebut, tidak selalu relevan secara dalam konteks pikiran. Bagi fungsionalis, konsekuensi yang tak sengaja dari tindakan keyakinan manusia perlu diidentifikasi konsekuensi tersebut, meski tidak disadari oleh masyarakat yang bersangkutan. Oke. Ya, untuk membedakan tingkatan analisis, kaum fungsionalis pada umumnya mengacu pada fungsi manifest dari institusi, yakni yang disadari oleh warga masyarakat, dan fungsi laten yang tidak disadari oleh masyarakat. Fungsi yang tidak disadari ini bahkan lebih penting diidentifikasi untuk memahami fungsi dan kebertahanan sistem sosial. Berikut karakteristik dari analisis fungsionalis, ya. Pertama, lebih memperhatikan efek suatu aktivitas atau keyakinan ketimbang unsur-unsur dasar penyusunannya. Lebih memperhatikan kerja dari aktivitas atau keyakinan tersebut daripada unsur-unsur aktivitas atau keyakinan. Kemudian,
penekanan pada kebutuhan untuk keluar dari eksploitasi warga masyarakat yang dikaji mengenai aktivitas mereka untuk mengungkapkan signifikasi fungsional yang sesungguhnya dari keyakinan perilaku yang institusional. Baik, tipikal fungsionalis adalah detail proses kegiatan warga masyarakat yang terlibat tidak diperhatikan. Yang menjadi sasaran perhatian adalah seberapa baik asumsi institusi bekerja atau telah melakukan bagi masyarakat secara keseluruhan. Asumsinya adalah bahwa sesuatu institusi tidak ada kecuali diperlukan. Apa maksudnya di sini? Bahwasanya dalam agama sipil artinya yang penting Anda berlaku baik dengan tetangga, dengan sekitar dan tidak mengganggu, maka dengan satu sisi Anda sudah beragama. Tidak penting itu agama formal atau ritual formal. Nah, ini ya, ini yang terjadi bagaimana fungsi agama dari sisi fungsionalis di abad ke-20 ini mengalami pergeseran makna ya. Maka kalau Anda perhatikan para Islamofobia ya, mereka banyak sekali mengkritik simbol-simbol ya keislaman yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, kemudian dianggap radikal oleh mereka ya, padahal itu adalah bagian daripada ekspresi keberagaman, fenomena ekspresi keberagaman di tengah masyarakat. Nah, Anda sebagai seorang mahasiswa psikologi nanti bisa mengkaji hal-hal seperti ini ya. Bagaimana agama dalam perspektif fungsionalis di era milenial. Kalau tadi kan saya bahas tentang di era pasca modern ya, atau postmodern, dan Anda masuk ke sekarang di era milenial. Nah, bagaimana kedudukan agama formal bagi para milenial? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Banyak kritik terhadap fungsionalis ya, bahwasanya menurut Philip Jones kelemahan fungsionalisme antara lain terdapat kecenderungan inheren bahwa fungsionalisme melakukan reifikasi masyarakat ya. Kemudian fungsionalisme kurang mampu menjelaskan perubahan sosial secara cepat. Kemudian fungsionalisme didasarkan pada pandangan yang melebih-lebihkan aspek sosial dari manusia. Kemudian fungsionalisme kurang memperhatikan soal kekuatan dan konflik dalam masyarakat. Nah, menjelang tahun 1960 berbagai kritik terhadap fungsionalisme menyebabkan cara berpikir itu mulai kehilangan pengaruhnya. Pendekatan teoritis alternatif dianggap menarik ya. Dan oleh karena itu lebih unggul. Pada masa inilah perubahan dalam pengalaman mereka mengubah persepsi orang tentang masyarakat modern dan sosiologi tidak terkecuali. Inilah dekade penghargaan kembali kepada ilmu sosial, ilmu ekonomi yang diyakini telah menciptakan kemakmuran pada tahun 1950-an ya. Tak kalah Perdana Menteri Howard Macmillan dengan yakin memproklamasikan pendekatan ekonomi lah yang diyakini menyebabkan sukses yang belum pernah terjadi sebelumnya, digantikan oleh kesadaran akan pentingnya keadilan sosial yang sejati dan kesadaran penuh mengenai ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan. Berikutnya di Amerika misalnya, gerakan hak sipil di Amerika mulai menuntut kesamaan hak bagi orang kulit hitam. Kemudian gerakan feminis mulai menuntut kesamaan bagi perempuan. Imperialisme Amerika Serikat paling nyata di Vietnam misalnya dikecam oleh banyak orang di dunia barat. Ya, ini terkait dengan fungsionalisme. Kemudian bagaimana dengan gagasan Marxisme di abad ke-20? Gagasan Marx yang dianggap determinisme ekonomi, bahwasanya semua perkembangan sosial, politik, dan ekonomi disebabkan oleh perubahan ekonomi, dan bahkan semua tindakan manusia dimotivasi oleh ekonomi.
Anda bisa baca di bukunya Pip John di halaman 97 ya. Pada abad ke-20, memahami Marx dengan cara di atas berarti memvulgarkan Marxisme ya. Penganut Marx tentu saja tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap waktu dalam kehidupan sosial ditentukan oleh ekonomi, atau setiap orang selalu didorong oleh motif ekonomi dalam tindakannya. Menurut Lee dan Newby, bagi Marx, reduksionisme itu bukan materialisme historis, dan Marxisme juga bukan teori dehumanisasi yang mereduksi orang menjadi mesin ekonomi dan menolak kehendak kelas. Perdebatan tentang makna sesungguhnya hubungan basis sifat struktur modernisasi sosiologi abad Marxisme abad ke-20 ya. Masalahnya menurut Pip John bahwa kelakuan penekanan pada gagasan ekonomi sebagai pengaruh yang menentukan gagasan berarti menghilangkan ciri khas Marxis ataupun mengenai Marxisme. Di pihak lain menempatkan ekonomi sebagai pendorong besar yang mempengaruhi semua kehidupan sosial. Tentu saja memberikan corak Marxisme yang kuat terhadap determinasi ekonomi. Ramalan Marx yang mengatakan jangan khawatir, masyarakat kapitalis yang jahat itu akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sabarlah, barangkali lambat laun perkembangan ekonomi itu akhirnya akan membawa kaum proletar menyadari kebenaran dan tunggulah mereka akan bertindak. Menurut Lee dan Newby, Marxisme modern ramai membicarakan ramalan-ramalan Marx yang tidak terjadi. Tak satupun masyarakat kapitalis yang maju yang kaum proletarnya berhasil melakukan perubahan besar. Sebagai contoh, bangsa kapitalis maju di dunia itu Amerika kelihatannya dapat menjadi bukti kekeliruan prediksi Marx. Tak hanya sebagian besar bekerja Amerika secara konsisten meningkatkan kesejahteraan umum, tapi juga tidak ada keterkaitan yang signifikan para pekerja itu dengan sosialisme. Dan oleh karena itu, tentulah tidak ada semangat revolusi yang dimaksud untuk meruntuhkan kapitalisme. Di Eropa selama tahun 30-an, banyak kondisi yang diutus Marx memang menjurus kepada kebenaran pandangan Marx yang membuat orang yakin bahwa pertumbuhan kesadaran kelas itu memang ada meluasnya, yaitu dengan meluasnya penderitaan dan pengangguran di tengah-tengah krisis ekonomi yang luar biasa dalam masyarakat kapitalis maju. Hasilnya bukanlah terwujud sosialisme yang revolusioner di kalangan para kelas pekerja, melainkan kerap kali terjadi adalah tumbuhnya fasisme ya. Kaum proletar yang gagal mengikuti pikiran Marx, baik yang dilamakannya maupun yang tidak dilamakannya ya, tetap hidup dalam semangat konsolidasi kapitalisme dan berhadapan dengan kaum proletar yang cenderung tidak ingin beremansipasi, menjadikan tidak mudah bagi Marx abad ke-20. Maka muncul upaya memodernisasi Marxisme yang melahirkan dua aliran baru Marxisme ya. Pertama yaitu Marxisme humanis yang di tokohnya ada di situ ada tokohnya itu Antonio Gramsci, anggota kiblat pemikiran itu dari Frankfurt yang berbasis pada Frankfurt Institute for Social Research ya, yang dikenal dengan teori krisis ya, yang didirikan pada tahun 1928. Kemudian Marxisme strukturalis yang dikaitkan dengan tokoh Prancis yaitu Louis Althusser ya, tahun 1918 sampai dengan 1990. Marxisme humanis bergeser bagi mereka kejadian politik abad ke-20 menunjukkan bahwa ketertutupan ideologi dalam pikiran Marxis pekerja begitu mapan sehingga metode Marxisme tradisional yang menunggu terjadinya krisis ekonomi akan membuka dan mengedepankan kesadaran kelas dan tindakan politik harus ditinjau kembali. Argumennya ya, bahwa perubahan dalam basis semata-mata tidak mencukupi untuk mempromosikan gagasan dalam gagasan. Baik, berikutnya, meskipun banyak upaya dilancarkan oleh para pemikir seperti neo-Marxisme, kapitalisme tampaknya tak terancam pada abad ke-21. Marxis di Eropa Timur pada tahun 90 tak hanya rezim komunis yang berantakan seperti kartu ya, tapi juga yaitu kehancuran Uni Soviet ya tahun 90 ataupun runtuhnya tembok Berlin di tahun 91 ya. Tentu tapi juga bentuk kuno ambisi politik muncul menggantikan komunisme di Eropa Timur yaitu nasionalisme. Maka lahirnya negara yaitu negara Rusia saat ini ya.
Baik, banyak perteorian sosiologi pada abad ke-20 dapat dianggap memiliki akar dalam pemikiran Mark Durkheim, dan Weber. Sebagaimana kita bicarakan terdahulu hingga tahun 1960-an dan khususnya di Amerika Serikat melalui dominasi analisis fungsionalis dan konteks Paulson dan pengikutnya. Pengaruh Durkheim menyebar jauh keluar dari negerinya sendiri, Jerman. Namun setelah 60-an, pengaruhnya menurun, khususnya di Inggris, dan karya penganut Marx, Weber, Neo-Marxis, dan Weber menjadi lebih jauh signifikan. Oke, ya. Ini ya. Para ilmuwan terus mendesak agar sosiologi terus mengakui sangat pentingnya sistem gagasan sebagai instrumen kesinambungan dan perubahan kehidupan sosial. Minat ganda Weber dalam hubungan struktural dan hal peranan gagasan tetap penting untuk sosiologi Inggris dan dapat dilihat telah mencapai signifikasi terbesar dalam teori strukturisasi dari Anthony Giddens. Dan dapat dikatakan bahwa selama sekitar 40 tahun terakhir dalam hal teori-teori klasik pendekatan Weber dan pengikutnya itulah yang paling terpengaruh terhadap perteorian sosiologi di Inggris ya. Dalam ranah perteorian feminisme, gagasan Marx paling banyak memberikan dampak. Ya, ini ya pembahasan terkait tentang bagaimana teori sosial di Eropa pada abad ke-20. Perlu saya sampaikan lagi di sini bahwasanya teori-teori sosial yang lahir di Eropa dari abad klasik sampai dengan abad ke-20 ini bukanlah ayat-ayat suci yang bebas kritik. Ya, dia akan mengalami sebuah dialektika perubahan pemikiran. Kenapa? Karena teori-teori itu muncul seiring dengan perubahan sosial politik ya yang terjadi di suatu daerah, suatu masyarakat, yang khususnya di Eropa. Nah, tentunya dalam konteks lokal keindonesiaan, nah tentu di sini kita sebagaimana dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang di abad tahun 60-an ke atas ya, mereka tetap menginjakkan kakinya dari pemikiran Durkheim, Weber, dan Marx, tapi dengan melakukan pengembangan pemikiran disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang terjadi di era sekarang. Khususnya yaitu di era milenial, di era Anda hidup saat ini. Oke, ya itu ya terkait bagaimana kajian kita tentang teori sosial ya dari aspek ilmu sosiologi.